kelompok serigala, tapi kok ada aneh nih, ada kayak manusia, anak kecil, tapi jalannya pun kayak serigala gitu loh, kayak yang merangkak gitu, bukan kayak jalan berdiri gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Deidri Rahayudra Hupe, biasa dipanggil Deidri aja. Jadi aku nih rencana mau buat video-video tentang kisah-kisah kriminal, kisah-kisah nyata yang orang banyak nggak tahu gitu. Jadi aku tuh mau bikin video-video kayak gitu lah pokoknya ke depannya. Ya disupport aja ya guys. Jadi di video hari ini aku mau ceritain seorang anak laki-laki yang tinggal di hutan yang diurus sama serigala. Pasti kalian udah sering dengar kan soal cerita-cerita di film The Jungle Book Mowgli, karya terkenal dari Rudyard Kipling yang diproduksi filmnya oleh Walt Disney. Jadi film itu diproduksi itu setelah 20 tahun penemuan dari anak laki-laki ini. Siapa anak laki ini? Yuk mari kita intip latar belakangnya. Cus. Jadi namanya itu adalah Dina Sanichar. Jadi dia itu biasa disebut Indian Wolf Boy. Oh, karena dia dipelihara ini serigala. Iya ya? benar. Jadi dia itu dipelihara serigala, makanya dia disebutin julukannya itu Indian Wolf Boy, ya kan. Jadi dia itu ditemukan di tahun 1872 sama beberapa pemburu gitulah. Nanti aku jelasin ceritanya, ini perkenalan dulu ya. Jadi dia itu tingginya itu sekitar 5 kaki, dahinya itu rendah, terus giginya juga besar gitulah pokoknya ya kan. Ya udah, yang diketahui sejauh ini cuman itu aja sih tentang dia. Jadi kita langsung aja lah ke ceritanya ya. Cus. Jadi dia ini ditemukan di abad ke-19 di tahun 1972. Jadi dia ini anak laki-laki yang sekitar umurnya tuh sekitar 6 tahun lah menurut sumber ya gitu kan. Jadi dia ini ditemukan oleh sekelompok pemburu di Uttar Pradesh di distrik Bulansar, India. Jadi tepatnya tuh kisah si anak ini tuh beneran kisah orang India gitu loh Jadi kan kayak kalian inget lah film Mowgli itu kan kayak ada namanya Shere Khan gitu kan. Terus di film The Jungle Book itu kan yang merankan anak India kan. Karena memang ternyata ini kisahnya tuh dari India beneran gitu. Berarti menginspirasi dari kisah inilah film Mowgli itu ya. Iya. Jadi kisahnya itu pertama kali itu ditemukan di tengah hutan sama pemburu di Uttar Pradesh tadi di India ya kan. Jadi adalah sekelompok pemburu gitu kan yang jalan ke hutan yang mau memburu lah gitu kan. Tiba-tiba kok nampak gitu kan ada kayak sekelompok serigala, tapi kok ada aneh nih, ada kayak manusia, anak kecil, tapi jalannya pun kayak serigala gitu loh, kayak yang merangkak gitu, bukan kayak jalan berdiri gitu. Jadi orang ini pun penasaran kan gitu kan, ditengok dari jauh, apa ini gitu kan, kok ada anak manusia pula di tengah hutan sama serigala pula. Kaget lah ya kan? Iya kaget lah, siapa yang nggak kaget? Aku pun kaget kayak gitu ya kan Jadi udah gitu, karena orang ini takut mau deketinya karena banyak serigala gitu kan, ya pasti takut lah. Siapa sih yang nggak takut sama serigala? Bukan satu, ya sekelompok gitu loh, memang lagi sekelompok serigala gitu. Jadi orang ini nengoknya dari jauh aja nih ya kan, ditengok, rupanya diikutin lah nih kan, diikutin sampai lah akhirnya orang ini balik lah ke markas serigala itu tadi. Rupanya markasnya itu kayak di gua gitu lah, di tengah hutan tuh ada gua, di situ tempat tinggal orang itu sama anak ini juga si Dina ini. Ya udah, karena diikutin masuk kan orang ini ke dalam gua itu, nggak berani lah pemburu ini masuk ya kan, namanya sarangnya ya kan. Kalau masuk apa nggak diterkam orang itu semua. Jadi ditunggulah sambil nyari ide, orang ini tengokin aja gua itu kayak mana lah caranya supaya orang ini bisa lihat anak ini gitu kan. Akhirnya dapatlah ide untuk dibakarlah si gua ini biar supaya keluar lah orang itu semua kan, serigala itu sama anak itu gitu ya kan. Akhirnya dibakar gua itu dan benar keluarlah serigala itu sama anak itu juga si Dina. Bener lah yang ditengok orang itu ternyata manusia. Karena binatang ini panik karena kebakaran di gua itu panik. Dibunuhlah sama pemburu-pemburu ini semua serigala yang ada di situ supaya orang ini bisa ambil anak laki-laki itu gitu kan. Jadi dibunuhlah ya di situ ya si Dinanya ya pasti kaget lah ya kan. Mungkin kayak dia pun merasa kayak diburu juga lah ya, dia pun meronta-ronta gitu lah kayak mau ngebela diri tapi nggak bisa, namanya pemburu ini rame. Akhirnya singkat cerita si Dina ini dibawalah ke panti asuhan di sekitar hutan itu.
Jadi di panti asuhan Misi Sikandra ini ternyata tuh banyak sekali anak-anak liar. Jadi anak-anak liar di panti itu bukan hanya si Dina aja, enggak. Ternyata tuh banyak kali anak-anak liar di sana yang ditampung sama panti ini gitu kan. Ya udahlah ya, singkat cerita si Dinanya ini dibaptis di situ, dikasih nama. Nah, menariknya ini loh. Nama si Dina ini kan Dina Sanicar, dan si Sanicar itu artinya tuh Sabtu, karena si Dina ini sampai ke panti asuhan itu tuh hari Sabtu, jadi makanya dikasih nama Sanicar yang artinya Sabtu dari bahasa Rudu begitu. Ya udah, jadi di sana kan ada kepala pantinya tuh yang namanya Pastor Erhard. Pastor Erhard inilah yang kasih dia nama. Terus Pastor Erhard ini juga yang baptis dia gitu kan sebagai kepala panti. Nah, jadi menurut pastor ini si Dina ini tuh kayak memiliki IQ yang rendah gitu. Jadi dia tuh kayak dianggap di panti itu tuh kayak anak bodoh gitu, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak mana dia cakap terus baca nulis? Iya, dia nggak bisa baca dia sama sekali. Dia nggak bisa baca, jangankan baca, bicara aja dia nggak bisa. Jadi dia tuh makanya dia tuh kayak dibilang IQ-nya rendah, kayak dibilang anak bodoh itu karena dia tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, dia tuh nggak bisa, pokoknya dia tuh nggak bisa kayak kelakuan manusia tuh dia nggak ada tahu sama sekali gitu ya kan. Jadi dia tuh pokoknya kasihan lah ya, kalau menurut aku tuh sedih gitu ya ngelihat dia kayak gitu. Dia tuh nggak bisa ngomong sama sekali, dia tuh cuman bisa ngomong tuh kayak bahasa binatang gitu loh, kayak yang ngaung, melolong. Jadi dia tuh kayak cuman bisa melolong kayak serigala, iya percis lah kayak serigala gitu kelakuannya. Terus udah gitu kan pastor ini juga cerita bahwasannya dia tuh kelakuannya aneh lah gitu. Dia tuh nggak mau dikasih makan makanan manusia tuh dia nolak, dia nggak mau, betul-betul dia nggak mau makan. Dia kayak stres gitu. Menurut aku sih dia stres ya, karena dia kaget sama lingkungan baru di sekitarnya ya kan. Menurut kalian kayak mana ya kan? Jadi ya udah, kayak dibilang pastor ini dia tuh makan aja diendus dulu kayak yang dicium ya, kayak serigala itu ya? Iya, betul-betul kayak binatang gitu loh, kayak dicium dulu. Kalau menurut dia nggak suka baunya, dia buang gitu, dia nggak mau makan. Pokoknya dia tuh nggak mau makan makanan manusia. Ya selama ini kan kita nggak tahu ya dia makan apa di hutan itu. Mungkin dia makan daging mentah atau apa, kita nggak tahu ya kan. Kayak serigala itu kan pasti kan semua makan daging mentah ya. Apa yang dimakan serigala itulah yang dimakan dia. Makanya dia dikasih makanan manusia dia nggak mau ya kan, kesian ya kan. Ya udahlah, akhirnya setelah 10 tahun dia diurus pun dia kayak nggak bisa ngomong juga. Dia tuh betul-betul nggak bisa ngomong. Dia tuh susah kali beradaptasi sama manusia. Kayak perawat itu pun susah kali beradaptasi sama dia gitu. Mau komunikasi aja dia nggak bisa, karena kalau orang nggak bisa ngomong tuh kan biasanya kita pakai bahasa isyarat ya ya. Dia tuh nggak bisa sama sekali bahasa isyarat, karena kan serigala kan juga nggak punya jari, nggak punya tangan kayak yang kayak gitu kan. Jadi dia tuh betul-betul nggak bisa bahasa isyarat, nggak bisa bahasa apa-apa, dia nggak bisa lah pokoknya. Kasihan, manjat-manjat di pohon, kelakuannya kayak masih binatang-binatang gitulah. Bener-bener kayak inilah ya, kayak betul-betul kayak binatang betul lah ya, kayak iya. Betul ya. Ya kayak mana serigala ya, kayak gitulah tingkah dia. Pokoknya percis lah gitu. Sedikit pun jiwa-jiwa manusia dia tuh nggak ada gitu. Ya udahlah, singkat cerita 10 tahun dia diurus, udah mulai bisa lah dia kayak ngerti dia, tapi dia tetap nggak bisa ngomong ya. Cuman dia ngerti kayak paham misalnya paham apa yang kita bilang ya. Dia sudah mulai paham apa yang kayak dibilang perawatnya. Mungkin perawatnya nyuruh ini, dia udah mulai paham, tapi dia tetap nggak mau pakai baju. Dia udah bisa jalan kayak manusia, akhirnya dia kan pandai jalan, tapi dia tetap nggak mau pakai baju. Dia tuh kayak cuman telanjang aja kesana kemari, telanjang mungkin ya, gerah dia deh, ditutupin kemaluannya, mungkin ditutupin lah sedikit kayak pakai celana aja gitu, tapi dia nggak mau pakai baju. Susah, udah mau deket kayak umurnya berapa gitu baru dia mau pakai baju gitulah. Ya udah, jadi bertahun-tahun dia tinggal di panti itu, dan dia akhirnya dapetlah temen di panti itu, temen yang kayak sama kayak dia, kayak anak liar gitu juga, tapi yang betul-betul sama kayak dia kelakuannya. Mungkin diurus binatang juga kali ya anak ini. Sumber dari Pastor Erhard ini dibilangnya dia tuh punya satu teman di situ yang persis kelakuannya kayak dia, makanya dia bisa berkawan ya kan. Mungkin dianggapnya sama nih kayak aku, pikirnya ya kan. Ya udahlah, akhirnya tapi kan anak ini nih duluan yang ada di panti ini, jadi dibilang pastor tuh kayak anak ini tuh kayak ngajarin dia gitu, kayak ngajarin dia, karena kan anak ini lebih tahu kan, kayak ngajarin dia gini mau makan gini, mau minum gini, gitulah. Jadi kawan itu lebih paham lah karakter dia, sama-sama mengerti lah. Makanya dia tuh punya bagusnya, dia tuh dapat kawan di situ satu gitu kan. Jadi kawan inilah yang kayak banyak ngasih tahu dia gitulah, jadi paham ya kan apa mau dia. Oke. Dan singkat ceritanya
bertahun-tahun dia hidup kayak gitu, hidup menderita, ya pasti dia menderita lah ya kan, karena kan dia di panti itu sama pemburu itu dibawa paksa, bukan kayak di film. Kok di film kan dia kayak memang si Mowglinya yang mau ikut kan, dipujuk-pujuk akhirnya si Mowglinya mau ikut manusia. Kalau di kisah ini dia dipaksa guys, dipaksa. Iya, dia stres lah karena kan jadi kayak mungkin ada trauma ya, dalam diri dia. Serigala itu kan karena mama bapaknya iya, ya kan. Betul. Jadi yang ceritanya aku apa kau nih? Ya udah kau aja. Ya kan, ya kan, aku kan. Masih nyambung aja lo dia, mau tahu dia. Masuk benang merah. Ya udah, habis itu karena serigala itu mati di depan dia, dibunuh di depan dia, mungkin dia ada rasa trauma ya di hatinya, mungkin dia kayak nggak bisa ngelupain kejadian itu, makanya dia pun kayak nggak bisa beradaptasi gitulah sama manusia, mungkin dia ada sedikit dendam gitu ya. Jadi terus kayak mana itu di pesantren? Ini dia masuk ke hari meninggalnya Dina Sanica. Loh, kenapa itu meninggal ya? Ya makanya dengerin dulu Oh, Pak, iya. dengerin dulu Pak. Cus. Gas. Nah, jadi dia ini akhirnya meninggal di usia 35 tahun di tahun 1895 karena penyakit TBC. Jadi, kalau menurut sumber, dia ini sakit TBC itu karena dia ini mempunyai satu kebiasaan buruk manusia yang diikuti dia. Maksudnya gini, dari semua kebiasaan manusia yang betul-betul diikutinya itu cuma satu ini, yaitu merokok. Merokok, makanya kan jangan merokok. Aku kok udah bahas-bahas merokok emosi weh. Inilah kayak gini lah, kayak si Dina ini. Jadi karena sifat manusia satu itu yang diikutinya, dia candu merokok, dia candu kali merokok. Jadi dia terkenalah TBC. Ini menurut sumber ya, menurut sumber yang ada. Jadi dia tuh meninggalnya tuh karena TBC di usia 35 tahun. Dia menutup usia. Sedih kan weh ceritanya. Maksudnya sedihnya gini loh. Mungkin kalau dia tinggal di hutan bisa puluhan tahun ya. Mungkin kan? dia bisa hidup lebih lama ya kan, karena kan kayak makan daging. Bukan soal makan daging lah, maksudnya kayak itu memang Nggak kehidupan stres, dia ya? gitu dari Ya, bayi sampai umur 6 tahun dia di situ. Bahkan dia lebih dari 6 tahun kan tinggal sama manusia kan, sampai umur 35 berarti berapa belas tahun itu. Dia nggak bisa hidup tenang loh, malah dia di hutan yang hidup tenang. Mungkin karena dari bayi dia beradaptasi di hutan itu lebih menyenangkan menurut dia. Ya udahlah ya, namanya itu udah nasibnya lah gitu ya kan. Udah jalan hidupnya itu deh. Udah jalan hidupnya. Ya udah, jadi sampai di situ aja cerita si Dina sampai dia menutup usia di umur 35, itulah kisah dia. Dan sebenarnya di panti ini juga banyak kisah-kisah anak-anak liar lainnya gitu kan. Dan banyak juga di seluruh dunia kisah anak-anak yang diurus sama binatang, ada juga beberapa kisah-kisahnya. Cuman nggak mungkin aku ceritain di sini semua lah ya kan. Mungkin nanti kita buat video lagi. Iya, mungkin nanti kalau rame yang nonton dan request apakah aku akan melanjutkan part 2-nya kisah anak liar, komen aja di bawah ya kan guys. Ada juga sedikit informasi yang mau aku kasih tahu sama kalian, karena gini, di Panti Asuhan ini kan banyak kali tuh nampung anak liar ya kan, nampung anak liar. Jadi ternyata ada juga konspirasi di sana itu kayak publik orang-orang lah gitu, orang-orang yang mikir pakai logika tuh banyak yang nuduh pantinya ini ternyata kayak cuman mereka tuh bikin cerita-cerita nampung anak liar tuh hanya biar supaya menarik perhatian media aja. Sebenarnya itu anak-anak keterbelakangan mental biasa yang diurus sama mereka. Nah gitu, kayak ada konflik-konflik gitulah tentang panti ini. Tapi yang kisah si Dina ini itu memang benar adanya. Ya udah gitulah pokoknya, singkat cerita, mudah-mudahan cerita si Dina ini jadi inspirasi bagi kita semua ya kan, bahwasannya orang tua sama anak itu nggak bisa dipisahkan. Walaupun ya. Orang tuanya binatang tuh ya kan. Makanya kalian jadi orang tua juga kalau belum siap jangan punya anak dulu kayak gitu, jadi dibuang. Mungkin kan dibuang mamanya mungkin karena faktor ekonomi ya. Karena kan nggak tahu jelas ya cerita si Dina ini dibuang kenapa ya, dia bisa di hutan tuh kenapa, mungkin entah jatuh atau sengaja dibuang, kita nggak tahu karena dia kan nggak bisa ngomong, dia nggak bisa nyeritain, dan dia pun kalau nyeritain dia juga nggak akan ingat kan dia ditinggal kenapa gitu sama orang tuanya. Ya udahlah gitu aja pokoknya ceritanya yang bisa aku sampaikan di video aku hari ini, video pertama aku, kurang lebih ya seperti itu. Mudah-mudahan kalian ngerti sama bahasa aku karena aku dari Medan, jadi bahasa aku agak-agak kayak gini, mungkin kalian harus mudah-mudahan kalian paham lah ya gitu. Karena bahasanya agak aneh gitu ya, logatnya Horas. Ya udah, terima kasih yang udah
nonton video aku ini. Jangan lupa di subscribe, di Like. komen, di like, sama di share juga. Biar kalau rame lah gitu yang komen, yang like, akan jadi semangat buat video selanjutnya gitu. Minggu depan mungkin aku akan buat video tentang kisah horor atau kriminal. Mana yang lebih dulu mau aku ceritain, komen di bawah ya. Horor aja deh. Horor. Horor aja kita gas. Kalian takut? Udah gas aja horor, oke? Ya berarti horor ya minggu depannya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.